Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Nela Putri Amran dengan NIM S1S1244034 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai PHP Advanced yaitu PHP File Handling. Nah, PHP File Handling atau penanganan file PHP merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita itu seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagi tugas. Nah, PHP ini memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Fungsi inti untuk penanganan file adalah read file. Ini untuk membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer pengeluaran. fopen membuka file. Dia ini memberikan Anda lebih banyak pilihan daripada read file atau fungsi. Fread dia membaca dari sebuah file, fget membaca satu baris dari sebuah file, fgetc membaca satu karakter dari sebuah file, foff memeriksa apakah akhir file atau iof telah tercapai, fwrite menulis ke dalam file, dan fclose untuk menutup file yang sedang terbuka. Lalu ada unlink untuk menghapus file. Nah, fungsi readLive. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi readLive PHP. Fungsi ini membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya browser. Di sini kita memiliki teks bernama web dictionary txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Ajax, asynchronous, JavaScript and XML, CSS, cascading, style sheets, HTML, hypertext markup language, PHP hypertext preprocessor, SQL, structured query language, SVG, scalable vector graphic, XML, extensible markup language. Nah, di sini berikut adalah kode PHP untuk membaca file dan menulisannya ke buffer output. Di sini kita lihat. Untuk tab HTML body PHP echo readLive web dictionary txt. Nah, ini kan tadi isinya itu web dictionary txt. Nah, dia ini membaca filenya, maka akan tertampil isi dari web dictionary txt. Nah, fungsi read file ini berguna jika misalnya kita yang ingin kita lakukan hanya membuka file dan menulis isinya ke browser. Terus akan lanjut. PHP file open, read, and close. Nah, fungsi fopen PHP ini untuk membuka file. Nah, parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka. Dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Tabel berikut mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Di sini R itu read only, dia ini kayak file pointer start at the beginning of the file. R plus read or write, file pointer start at the beginning of the file, existing data is preserved. Write only erases the content of the file or creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the beginning of the file. W plus read or write erases the content of the file or creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the beginning of the file. Append or write only, the exciting data in file is preserved. File pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file doesn't exist. E plus or append, read or write, the exciting data in file is preserved. File pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file doesn't exist. Write only creates a new file, return false, and an error if file already exists. X plus read or write creates a new file, returns false, and an error if files already exist. Nah, ini berikut adalah contohnya. Kita akan menggunakan berkas teks web dictionary text yang ini. Nah, contoh berikut membuka web dictionary dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen fungsi tersebut tidak dapat menggunakan membuka file. fopen. Ia akan tampil seperti ini.
Nah, fungsi tersebut atau fread membaca dari file yang sedang dibuka. Parameter pertama fread berisi nama file yang akan dibaca dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Kode PHP berikut membaca file web dictionary txt hingga selesai. Yang ini fread as my file, file size web dictionary.txt. Untuk membaca misal 50 byte dari file web dictionary txt, gunakan kode yang ini. Nah, PHP if close atau menutup file. Fungsi ini, if close menutup file yang sedang terbuka. Ini untuk menutup file sedang terbuka. Fungsi ini if close memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Lalu ada fgets, membaca satu baris. Fungsi ini fgets membaca satu baris dari sebuah file. Contoh di bawah ini menampilkan baris pertama dari web dictionary.txt. Ini cuma menampilkan baris pertama, teman-teman. Maaf. Lalu ada PHP vof. Dia ini memeriksa akhir file. Fungsi ini memeriksa apakah akhir file IOF telah tercapai. Dan fungsi ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Contohnya di bawah ini membaca file web dictionary txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Jadi membaca baris demi baris hingga akhir file. Lalu ada fgetch, membaca satu karakter. Ini membaca satu karakter dari sebuah file. Dan berikut contohnya. Lalu lanjut ke PHP file create or write. Nah, fungsi fopen PHP membuat file. Fungsi ini juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Contoh di bawah ini membuat file baru bernama test_file_txt di direktori yang sama tempat kode PHP berada. Nah, untuk izin file PHP, kalau misalnya kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode, kita tuh harus periksa apakah kita telah memberikan izin akses kepada file PHP untuk menulis informasi ke hard drive. Nah, fungsi ini digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama ini berisi nama file yang akan ditulis dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Contohnya ini beberapa nama ke dalam file baru dalam new life txt. Nanti dia akan menambahin John Doe and Jane Doe. Nanti dia masuknya tampilan seperti ini. Lalu ada PHP menimpa data yang ada. Setelah kita melihat new file txt itu, dia berisi beberapa kata. Kita dapat menunjukkan apa yang harus terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis. Menggunakan kode W, semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada atau new life txt dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Nah, begini. Jadi, jika kita sekarang membuka file new life txt, baik John maupun Jane telah menghilang dan hanya data yang baru saja kita tulis yang ada. Lalu untuk tambahkan teks PHP ini, kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Mode A ini menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Pada contohnya di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada, yaitu new file txt dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Kalau dia itu menambahkan, jadi dia tidak mengganti, jadi seperti ini. Dan masuk ke PHP file upload. Nah, dengan PHP, kita itu mengunggah file ke server menjadi lebih mudah. Namun, kemudahan itu selalu disertai bahaya, jadi harus berhati-hati saat mengizinkan penggunaan file. Konfigurasi file PHP ini, pertama pastikan PHP dikonfigurasikan untuk mengizinkan pengunggahan file. Di dalam file PHP ini, kita harus mencari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on.
name, file uploads on. Nah, selanjutnya buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Ini kita kayak select email to upload. Nah, berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut n-type multipart from data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file itu tidak akan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah atribut type file pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Formulir di atas mengirimkan data ke sebuah file bernama upload PHP yang akan kita buat selanjutnya. Nah, sekarang buat script PHP untuk mengunggah file. Seperti ini. Nah, penjelasan script PHP-nya ini, target dir itu upload menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Target file ini menentukan jalur file yang akan diunggah. Upload OK sama dengan 1 belum digunakan akan digunakan nanti. Variabel image file type menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Lalu periksa apakah file sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload OK diaturkan ke 0. Batasi ukuran file. Kolom input file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika file lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload OK diatur ke 0. Kayak gini. Nah, batasi jenis file. Kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, 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 PNG, dan GIF. Semua jenis file lainnya akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur upload 0 menjadi OK menjadi 0. Nah, script PHP unggah file lengkap. Seperti ini. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai 4 materi, yaitu PHP file handling, PHP file openread, PHP file create write, PHP file upload. Sekian, terima kasih.